Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Paulina dari kelas 3 PHP 2 dengan NIM 19190098. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Indonesia Indigenous Culinary. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu makanan khas dari Sulawesi Selatan, tepatnya Makassar, yaitu adalah mie titi. Dari teman-teman, mie titi adalah salah satu kuliner khas Makassar yang terbuat dari mie dan biasanya disajikan dalam keadaan kering. Namun, disediakan juga kaldunya yang kental. Lalu biasanya diisi dengan berbagai macam bahan seperti jamur, daging ayam, hati, udang, cumi, dan sebagainya. Mie titi resepnya ini sudah diturunkan pada generasi ketiga. Dan generasi sekarang yang memegang resep tersebut bernama Freddy Koheng. Jadi, penemu mie titi pertama kali adalah kakeknya Freddy Koheng yang bernama Ang Ko Chow. Ang Ko Chow ini merupakan warga asli Tionghoa yang tinggal di Makassar. Jadi, Bapak Ang Ko Chow ini dulu menjual mie titi di daerah Pecinan, tepatnya di Kecamatan Goa. Dulu pun namanya bukan mie titi, teman-teman, namun namanya adalah mie dadar. Karena dalam proses pembuatannya harus digoreng dulu menggunakan sedikit minyak dan ditekan-tekan seperti telur dadar. Nah, pembuatan mie titi pertama kali itu sebenarnya pada tahun 1950-an, teman-teman. Namun baru dikenal luas oleh masyarakat Makassar pada tahun 1970-an. Awal penamaan mie titi ini berasal dari sapaan akrab dari Bapak Ang Ko Chow, yaitu Titi, yang dalam bahasa Tionghoa artinya adalah adik kecil. Mengapa mie titi ini baru terkenal pada tahun 1970-an? Seperti yang kita ketahui tadi, sebenarnya Bapak Ang Ko Chow telah memperkenalkan mie titi pada tahun 1950-an. Namun, resep mie titi ini baru diwariskan kepada ketiga orang anaknya pada tahun 1970-an. Nah, anak-anak dari Bapak Ang Ko Chow ini bernama Hengki, Awa, dan juga Titi. Ketiga orang anaknya ini pun membuka usaha makanan mie titi yang bernama Mie Anto, Mie Hengki, Mie Titi, dan Mie Awa. Dan akhirnya pada tahun 1990, usaha mie titi ini resmi menjadi usaha keluarga dan akhirnya mie titi pun semakin berkembang di wilayah Makassar. Dalam mie titi ini terdapat perpaduan budaya antara budaya Indonesia dengan budaya Tionghoa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dari mie-nya saja sudah merupakan bawaan dari bangsa Tionghoa atau bangsa China. Nah, dulunya menurut catatan kuno, mie ini dibuat oleh dinasti Han pada abad kedua Masehi. Dan kenapa bisa sampai di Indonesia? Karena dibawa oleh imigran-imigran Cina yang sedang mencari tempat tinggal. Ketika mereka sampai di Indonesia, mereka pun harus menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan di Indonesia. Mereka juga membawa keperluan dan memerlukan bahan-bahan yang sesuai dengan negara mereka. Namun karena di Indonesia tidak ada, makanya mereka memodifikasi bahan-bahan untuk makanannya sesuai dengan bumbu dan rempah yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah mie ini. Jadi dapat dikatakan mie titi ini memiliki akulturasi budaya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pembuat pertama kali mie titi juga merupakan warga asli Tionghoa yang tinggal di Makassar, yaitu Bapak Ang Ko Chow. Dan katanya dulu pembuatan mie titi ini terdapat dua jenis, yaitu jenis pertama adalah mie yang dibakar atau digoreng. Nah, mie yang dibakar atau digoreng ini merupakan ciri khas dari masakan Tionghoa Kwantong atau Tionghoa Kantonis. Yang kedua adalah mie yang digoreng namun basah sedikit. Ini merupakan ciri khas dari makanan khas Tionghoa Hokkien. Di daerah Makassar, saya akan memberikan beberapa rekomendasi tempat yang dikelola langsung oleh keluarga dari Bapak Ang Ko Chow. Nah, ada 3 tempat yang dikelola langsung oleh cucu Bapak Ang Ko Chow, yaitu Bapak Freddy Koheng tadi. Seperti ada di Jalan Irian nomor 24/56 Wajo, di Jalan Boulevard Ruko Rubi 2 nomor 25 di Panakukang, dan yang terakhir ada di Jalan Datu Museng nomor 23. Buat yang tinggal di Jakarta, ada beberapa restoran yang menyediakan mie titi dalam menunya loh. Yang pertama ada di Balak Enam Dapur Rakyat di Tebet, Jakarta Timur. Yang kedua ada di Makassar Seafood Pelangi, Menteng, Jakarta Pusat. Yang ketiga ada di Umaramu Indonesia Noodle Cikini, Jakarta Pusat. Yang keempat ada di Raja Konro Daeng Naba di Cilandak, Jakarta Selatan. Dan yang terakhir ada di Sulawesi at Kemang, Kemang, Jakarta Selatan. Teman-teman bisa membuat mie titi ini di rumah. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat mie titi juga tidaklah sulit untuk ditemukan. Bisa ditemukan di pasar swalayan atau supermarket terdekat loh. Bahan-bahan yang perlu disiapkan ada mie telur 1 bungkus, 250 gram daging ayam, 100 gram hati sapi, udang atau cumi secukupnya, sayur-sayuran seperti wortel,
kol, sawi, dan tomat, tepung maizena 3 sendok atau sesuai takaran yang kita inginkan, 2 buah telur, 5 butir bakso ayam atau bakso sapi, lalu diiris sesuai selera, daun bawang dan daun seledri diiris halus, dan yang terakhir minyak goreng. Untuk bumbu halus dan rempah yang perlu disiapkan ada 1 buah kemiri, 3 siung bawang putih, 1 siung bawang merah, 1 siung kecil bawang bombay, merica dan paprika bubuk, juga garam. Nah, untuk bahan pelengkapnya kita juga bisa menyediakan bawang goreng dan jeruk nipis. Cara membuat mie-nya adalah, pertama, mie telur tadi dimasukkan ke dalam baskom dan direndam dengan air panas. Diamkan selama kurang lebih selama 4 menit, dan tiriskan. Setelah kita tiriskan mie yang tadi sudah kita rendam, barulah kita goreng dan dimasukkan ke dalam minyak goreng yang ada di dalam wajan. Biarkan itu direndam dalam minyak dan ditiriskan ketika warnanya telah berubah menjadi kecoklatan. Untuk membuat kuah dari mie titi, pertama kita harus merebus ayam hingga lembek. Ketika sudah lembek, ayam dipotong menjadi kotak-kotak seperti dadu. Jangan lupa untuk menyisihkan kuah sisa rebusan tadi ya. Yang kedua, kita harus memanaskan minyak goreng di dalam wajan. Lalu tumis semua bumbu yang telah dihaluskan, dan apabila sudah berwarna kecoklatan, barulah kita masukkan bahan lain seperti udang, cumi, daging ayam, hati, dan juga bakso. Sambil menggoreng, kita masukkan juga kuah yang tadi telah kita sisihkan, dan kita tunggu sampai mendidih. Apabila sudah mendidih, kita bisa memasukkan sayur-sayuran yang telah tadi kita siapkan dan tunggu beberapa saat. Setelah itu, kita campurkan tepung maizena yang telah diaduk bersama air, lalu kita tuangkan ke dalam kuah secara perlahan-lahan sampai ke tingkat kekentalan yang kita inginkan. Ketika sudah mengental, barulah kita masukkan telur tadi yang telah dikocok lepas dan langsung diaduk agar kuah terlihat lebih berserat. Jangan lupa juga untuk memasukkan irisan daun bawang dan daun seledri. Ketika kuah terlihat sudah kental dan matang, barulah kita tiriskan dan kita sajikan dituang ke atas mie titi. Jangan lupa untuk menaburkan bawang goreng dan perasan jeruk nipis ya teman-teman. Nah, akhirnya mie titi pun siap dihidangkan. Sekian video saya tentang mie titi pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.